Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan distokia fetalis pada fetus dan kedudukan fetus, situsnya longitudinal anterior, posisinya dorsosakral, dan habitusnya itu fleksi leher ke ilial dexter dari induk. Oke. Ini merupakan alat peraga yang saya buat dari kardus. Di sini merupakan gambaran dari os pelvis sendiri. Jadi di bagian ventral itu terdapat os pubis, di bagian dexter dan sinister terdapat os ilium, dan di bagian dorsalnya terdapat bentukan os sacrum. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kedudukan fetus itu sendiri. Jadi kedudukan fetus di sini terdapat distokia, yaitu fetusnya itu berada di situs longitudinal anterior. Jadi maksud situs longitudinal anterior ini artinya sumbu memanjang fetus ini sejajar dengan saluran kelahiran dari induk. Oke, selanjutnya untuk longitudinal itu sendiri artinya itu searah, sejajar atau paralel antara sumbu memanjang fetus dengan saluran kelahiran induk. Sedangkan anterior itu menggambarkan posisi anterior dari fetus ini menghadap ke pelvis inlet dari induk. Jadi bagian anteriornya yang menghadap ke pelvis inlet. Oke, selanjutnya untuk posisi dari fetus ini sendiri yaitu dorsosakral, artinya bagian dorsal dari fetus ini menghadap ke arah os sacrum dari induk. Untuk habitusnya sendiri yaitu fleksi leher ke ilial dexter. Jadi terdapat penekukan kepala, itu kepala di sekitar ilial dexter dari induk, sehingga terdapat hambatan antara leher dari fetus ini dengan os ilium dexter dari induk itu sendiri. Nah, untuk pertolongannya kita memerlukan tali di sini untuk menjerat leher fetus karena kepalanya ini jauh dari jangkauan ya. Karena kepalanya jauh dari jangkauan, jadi cara pertama yang kita lakukan yaitu melakukan fiksasi pada kedua kaki depan fetus. Oke. Karena yang mengalami hambatan kan pada leher fetus, sehingga fiksasi kita lakukan pada kedua kaki depan fetus itu dulu yang berada pada posisi normal. Fiksasi ini kita lakukan dengan menggunakan tali membentuk simpul hidup pada kedua kaki depan, dexter dan sinister. Oke, setelah dilakukan fiksasi, kita lakukan retropulsi kepala fetus. Tuh. Lalu kita menggunakan introducer bengkok untuk menjeratkan tali ke leher fetus. Nah, setelah terjerat leher fetus, kita melakukan gerakan kombinasi antara retropulsi dengan traksi secara berulang-ulang sehingga kepala fetus itu berada di dekat dari ilium dexter dari induk itu sendiri. Apabila kepala fetus sudah berada di dekat dari ilium dexter induk, maka tangan kita sudah bisa menjangkaunya. Nah, karena kita sudah bisa menjangkaunya, maka kita tinggal melakukan retropulsi pada kepala fetus dan melakukan traksi mandibula, sehingga kepala fetus ini secara keseluruhan itu dia akan masuk ke dalam pelvis inlet. Nah, dengan posisi ini kan untuk kedudukan fetus sudah berada di situs longitudinal anterior, posisi dorsosakral dan habitusnya sudah normal. Nah, selanjutnya kita melakukan diagnosa hidup dan mati fetus. Dan cara yang pertama kita melakukan deteksi refleks dari kedipan mata dengan memegang bola mata. Apabila terdapat kedipan pada mata berarti fetus masih hidup. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan dari penghisapan fetus dengan cara kita menyentuh moncongnya. Apabila terdapat hisapan berarti fetus masih hidup. Yang ketiga, kita bisa juga mendeteksi dari gerakan pedal. Kita tarik sedikit kaki depan. Apabila terdapat gerakan menarik kembali dari fetus berarti fetusnya juga masih hidup. Terakhir, kita bisa memasukkan tangan kanan kita lebih dalam sehingga kita mencapai daerah torakalis
lalu kita rasakan di sana denyut nadi. Apabila terdapat masih denyutan nadi, berarti fetus masih hidup. Setelah kita mendiagnosa apakah fetus sudah hidup dan mati, kita saatnya melakukan traksi untuk mengeluarkan fetus. Jadi traksi ini dilakukan dengan cara penarikan dorsocaudal. Kita lakukan tarikan secara dorsocaudal hingga 2/3 bagian fetus keluar. Lalu terakhir kita lakukan penarikan dorsoventral untuk 1/3 bagian tubuh terakhir hingga fetus akhirnya keluar dan lahir secara sempurna. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.